Halo Sobat Opini sekalian, ini masih tentang ijazah Jokowi di mana beritanya masih mendominasi, setidaknya itu menurut Don Emprit. Sampai-sampai dalam sebuah podcast Roy Suryo berujar bahwa jika ijazah Jokowi ditunjukkan kepada publik, maka perang Iran dan Israel akan berhenti katanya. Oke, agar lebih jelas, kita simak video berikut ini. Jadi sampai hari ini sinetron Jokowi ini bagi saya menarik. Betul-betul sebuah pembelajaran politik tingkat tinggi dan real. Saya kira kalau sampai ada meme, Mas, jadi yang bilang ini Indonesia tuh ribut gara-gara ijazah. Orang udah ke bulan ini soal ijazah. Iya loh, jangan-jangan perang Iran dan Israel itu juga akan berhenti, Mas. Iya, kabarnya. Kalau ijazahnya ditunjukkan iya. Ada lagi rame nih di WA katanya Israel dan Iran sepakat menghentikan perang asal ijazah asli ditunjukin. Tentang ijazah palsu. Ya. Senang saya Anda ngomong itu. Gitu. Ijazah palsu dan lain sebagainya. Dia tiba-tiba merasa terganggu dan mengatakan merusak moral, merusak NKRI, begini begono dan lain sebagainya. Gimana Prof menyikapi fenomena seperti itu sebagai Dewan Pers? Soalnya, most of the time kita selalu diancam dengan pidana. Itu yang nggak asiknya. Yang di negara seperti Amerika Serikat nggak ada itu orang yang mau melakukan public oversight misalnya atau public scrutiny itu kemudian tiba-tiba dipidanakan, itu nggak ada pasalnya. Kalau di kita kan banyak pasal menyebarkan berita bohong dulu, ujaran kebencian, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Makanya saya ada lagunya saya. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Nah itu saya itu. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan, ya kan? Semua serba salah. Aku harus bagaimana itu? Itu. Hemat saya. Tidak bisa kemudian atas nama kekuasaan hukum seenaknya akan memberangus. Karena apa? Fakta. Misalnya ya, kadang saya tersenyum juga. Kumpulan kata-kata mutiara Jokowi ya, gitu ya. Yang banyak sekali gitu. Yang isinya pernah ngomong gini, jadi Jokowi lawan Jokowi gitu ya. Jadi pernyataan Jokowi adalah pernyataan sendiri gitu. Jokowi lawan dirinya sendiri. Ya, terus ketika itu disajikan secara faktual, maka kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap kepercayaan orang. Asli atau palsu ya ijazahnya dengan melihat seperti itu ya. Nah ini bagi saya pendidikan politik bagi rakyat, pendidikan hukum dan rakyat, kemudian juga nalar kritisnya juga akan muncul. Buah pendidikan politik bagi bangsa dan negara, bagi rakyat semuanya ya. Jadi apapun yang terjadi itu sebuah public education lesson learned. Misalnya perdebatan antara yang membela Pak Jokowi dan yang mengkritik, ini masing-masing kan buat argumen. Dan ketika terjadi perdebatan secara terbuka, rakyat juga mencatat dan mengikuti. Yang temannya Roy Suryo itu nambah amunisi, gitu. Itu bagi saya menarik. Kemudian yang pihak pro Pak Jokowi juga dia berargumentasi. Nah, lama-lama ketika data-data argumen ini mengemuka, akan terjadi satu pengkayaan yang utuh, dan nanti rakyat akan jadi hakim, rakyat akan nimbang, dan orang-orang yang kritis akan nimbang. Pak Jokowi pada tahun 2022 itu ingin memberikan sebuah deterrent effect, efek jerah kepada orang yang mempermasalahkan ijazahnya. Dengan ya kita tahulah yang namanya pengadilan apa-apa masih tunduk di bawah hegemoni kekuasaan. Dengan memvonis bersalah Bambang Tri dan Gus Nur, tidak tanggung-tanggung, diancam dengan tuntutan maksimal 10 tahun, divonis 6 tahun dan kemudian di Mahkamah Agung jadi 4 tahun. Karena kalau sudah menggunakan polisi, itu kan berarti negara campur tangan dalam pertengkaran di society. Menurut Mas Roy, ini ujungnya gimana nanti? Ujungnya masyarakat akan jadi mengerti bahwa yang namanya kejujuran dan kenegarawanan itu penting. Itu fundamental. Aja.
Jadi kalaupun memang ada orang yang masih memaksakan pidana, nggak apa-apa. Ya, Maksudnya pidana orang yang mempertanyakan kasus ini. Iya, itu kan kami dikejar-kejar. Ya kan, meskipun itu konyol, ya, karena konyolnya begini. Ijazahnya belum bisa dibuktikan kalau itu asli kok. Loh, kok sudah padahal kalau sederhana ya pakai common sense. Bung Roy, Bung Rismon, Ya, Dr. Tifa menyatakan ijazah ini palsu. Basisnya kan apa yang diunggah oleh Dian Sandi. Ya, soal ijazah. Iya dong. Kami pegang. Iya, artinya kan itu yang dikatakan palsu. Ya. Nah, kalau ijazah sebenarnya bukan itu, kan tinggal diklarifikasi dong. Di mana unsur kriminalnya? Iya, ini loh ijazahnya. Jadi ini. Jadi walaupun Bareskrim dengan kekuatan atas nama negara, tapi kalau dia salah, justru itu blunder buat dirinya sendiri, dan toh ada counternya juga. Apakah yang punya kewenangan mengatakan tidak asli itu polisi atau pengadilan atau apa? Lagi-lagi kalau ditempatkan dalam konteks ini negara demokrasi, bagi saya sah-sah saja semuanya itu. Ada orang menemukan uang di tengah jalan. Ini uang saya, mau bayar lah. Yang punya toko bilang uangmu palsu, gitu. Kemudian yang bayar ini asli. Nah, kira-kira yang paling fair untuk membuktikan ini asli atau palsu kemana dibuktikan? Apakah ke polisi, atau ke laboratorium, atau ke BI, atau apa? Itu kan faktual, itu kan simple. Tapi mengapa ini? Apakah uang ini palsu atau tidak, kok melibatkan polisi, hakim ramai? Nah, itu kan sungguhnya ada pertanyaan lain lagi. Sudah di luar inti persoalannya. Nah, ada narasi perang Iran dan Israel akan berakhir kalau Jokowi mau menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Secara nyata Jokowi makin kesini makin kelihatan rendahan dan tidak kelihatan aura mantan presiden. Di sini saya melihat banyak atau ada hal-hal yang kadang-kadang bagi saya kok ragu ya gitu. Dulu saya itu berpikir positif, saya akan percaya pada siapapun apapun, kecuali orang itu punya bukti sehingga saya tidak percaya. Gitu, dulu. Tapi setelah saya dekat ke dunia politik, saya nggak percaya. Kecuali ada bukti yang membuat saya percaya. Pendekatan ijazah palsu ini saya bisa simpulkan itu. Saya nggak percaya kecuali ada bukti yang membuat saya percaya. Itulah yang disampaikan oleh Roy Suryo.